Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu sebelum Anda ke sini kemana dulu? Kebetulan saya sebelum kesini ada mengikuti perkuliahan dulu secara offline karena ada beberapa juga mata kuliah yang online karena berhalangan hadir. Kalau boleh tahu Anda ke sini naik apa? Kebetulan saya kesini menggunakan motor karena terbatas juga jarak sama waktu saya yang jauh. Jadi kalau misalkan menggunakan angkutan umum atau juga mungkin Gojek atau yang lain harus dibiayai juga. Apakah ada orang yang tahu Anda melakukan sesi konseling kedua ini? Ya, ada kebetulan orang tua saya juga sebelum kesini izin dulu kepada orang tua, takutnya orang tua pulang atau juga khawatir kalau misalkan anaknya belum pulang. Sebelumnya kan kita sudah melaksanakan sesi konseling pertama gitu ya, dan sekarang kita akan melakukan sesi konseling kedua yang dimana kita Anda juga sudah mensepakati jadwal sesi konseling kedua ini. Nah mungkin langsung saja ke sesi konselingnya. Saya juga sebelumnya mohon maaf ya, izin untuk melakukan video untuk diberikan kepada supervisor atau supervisi saya, di mana saya untuk memenuhi tugas dari praktikum BK gitu ya. Maka diperbolehkan? Baik. Nah sekarang saya ingin menanyakan perubahan positif apa gitu ya yang terjadi pada diri Anda sejak terakhir kita bertemu atau setelah sesi konseling pertama berakhir. Sejauh ini sangat banyak perubahan, yang mana kebetulan saya juga dituntut untuk aktif dalam presentasi. Kebetulan ada beberapa presentasi kemarin juga ada tugas untuk observasi yang mana mengharuskan saya untuk berbicara di depan banyak orang, di depan orang tua yang mungkin guru di situ yang punya jabatan juga kan. Kalau misalkan berbicara seperti itu juga harus dijaga omongannya, harus ditata dulu etika dalam berbicaranya seperti itu. Terus juga mungkin ada perubahannya saya dari pengalaman kemarin saya terasa terlatih juga, mulai bisa untuk memaksimalkan potensi yang ada dari diri saya yang sebelumnya dipermasalahkan. Baik, mungkin kalau di secara sederhananya, jadi kamu merasa menjadi diri kamu yang baru gitu ya, terus yang memiliki rasa percaya diri gitu kan. Nah, adakah pengalaman seminggu ini yang meyakinkan kamu bahwa Anda itu menjadi orang yang baru gitu? Mungkin pada saat yang tadi yang observasi kebetulan saya menjadi ketua dari kelompoknya, yang mana harus dituntut untuk aktif dalam berbicara, juga mempersiapkan sebelumnya apa saja hal-hal yang ditanyakan, apa saja yang ingin diobservasikan, tujuannya ke sana seperti apa, untuk apa. Juga dalam presentasi di situ terdapat banyak perubahan yang ada. Mungkin sebelum melaksanakan sesi konseling saya merasa malu, tidak pede dalam penyampaian materi, namun setelah sesi konseling kemarin saya merasa sangat berbeda, yang mana perbedaan saya ini mungkin terdapat dari teman juga yang masih tahu kalau misalkan ada perubahan dalam presentasi penyampaian materi yang saya sampaikan sebelumnya. Baik, sangat luar biasa sekali ya. Berarti seolah-olah terjadi gitu ya kejadian pada diri Anda tentang keajaiban yang Anda alami juga gitu ya, seperti yang kita bicarakan juga pada sesi sebelumnya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu gitu ya, saya penasaran sekali apa yang mampu membuat diri Anda memiliki energi yang baru itu. Sebenarnya lebih ke dengan kemarin konseling yang pertama, saya lebih membuka pemikiran saya, juga menuntut saya untuk keluar dari zona nyaman saya, yang mana lebih lepas dalam menyampaikan materi atau juga berbicara di depan banyak orang, sehingga terdapat banyak perubahan yang saya rasakan yang mengarah ke tujuan akhir saya.
Berarti Anda menjadikan diri Anda itu lebih fokus gitu ya pada keberhasilan yang pernah Anda capai, dan itu mendorong Anda untuk melakukan gitu ya, seperti berbicara di depan orang banyak gitu ya, dengan menjadi lebih baik gitu ya dalam memilah atau memilih bahasa yang harus dikatakan apa gitu kan ya. Nah, berarti Anda mampu mengerjakan semua tugas yang kemarin yang sudah kita bahas gitu ya. Nah, saya di sini akan menanyakan kepada Anda gitu ya, jika seandainya diskalakan dari 0 sampai 10 gitu ya, di mana 0 itu adalah kondisi yang terburuk Anda, lalu Anda merasa sangat tidak percaya diri. Nah, kalau 10 adalah di mana kondisi Anda itu yang sangat percaya diri dan sangat bahagia atau lepas gitu ya. Dari posisi skala mana Anda sekarang? Sejauh ini yang saya alami dan saya rasakan ada di skala 9. Oh, skala 9 ya. Sangat luar biasa sekali ya Anda mampu untuk naik ke skala 9. Kalau boleh tahu apa yang membuat Anda bisa mampu untuk naik ke skala 9? Tentunya usaha-usaha saya telah saya lakukan dengan menikmati prosesnya, menikmati juga hasil yang telah saya dapatkan, sehingga terdapat banyak perubahan yang saya rasakan. Suatu kebanggaan juga bagi saya setelah melakukan perubahan yang emang merubah saya untuk menjadi lebih baik. Kalau boleh tahu perubahan yang menjadi lebih baik itu seperti apa? Mungkin untuk saya sendiri perubahan yang menjadi lebih baik yaitu ketika saya berguna untuk orang lain, ketika penilaian orang lain menurut saya enak didengarnya juga saya bisa puas dengan apa yang saya kerjakan dalam hal kebaikan. Baik, apakah ada hal lain dari selain menjadi lebih baik? Mungkin ada ambisi juga untuk menjadi lebih pintar dalam mengejar nilai, mengejar pelajaran yang ada. Bagaimana cara Anda bisa mencapai untuk mengejar nilai yang Anda inginkan? Mungkin tentunya dengan kesadaran penuh saya harus bisa meningkatkan konsentrasi saya dalam belajar, lebih fokus dalam materi yang saya ingin bisa gitu, yang saya ingin pahami, juga konsisten dalam belajar, tidak malas-malasan. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan ya yang mungkin Anda membutuhkan waktu juga untuk menjawabnya gitu. Nah, jika seandainya buku ini gitu ya, boleh dipegang, jika seandainya kalau diumpamakan gitu sebagai cerita yang terkait dalam keseluruhan hidup Anda, saya ingin Anda membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan ke saya itu tuntas gitu, atau bisa terhilang dari pikiran Anda, atau permasalahan itu dengan keajaiban itu tiba-tiba hilang gitu. Nah, sebelum Anda membuka halaman itu, saya ingin Anda tutup mata terlebih dahulu, biarkan Anda rileks dan nyaman. Lalu sekarang silakan Anda buka halaman dari buku kehidupan Anda yang menceritakan kisah kesuksesan Anda. Jadi halaman mana? Ya, halaman itu ya. Nah, sekarang saya ingin Anda membuka mata dan Anda fokus pada halaman buku yang Anda buka, dan apa cerita yang Anda lihat pada halaman itu. Mungkin cerita ketika saya bisa berguna bagi orang lain, bermanfaat, bisa memberikan bantuan kepada orang, tidak hanya berupa materi, juga bisa berupa bantuan-bantuan yang lain, juga apresiasi dari orang tua atas keberhasilan saya, yang mana mungkin terlihat dari ekspresi ibu saya yang sangat puas dan bangga pada anaknya. Juga mungkin cerita di mana saya gambaran terlebih dahulunya bagaimana, terus dapat perubahan di masa yang sekarang juga masa yang depan. Tentunya banyak perubahan yang akan dialami, tidak stuck di situ-situ saja, dan juga jadi memiliki kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya. Persisnya di mana Anda bisa melakukan perubahan itu? Karena mungkin saya sedang banyak berkecimpung di dunia perkuliahan,
ya tentunya lebih banyak di lingkungan perkuliahan. Baik, kalau boleh tahu apa judul yang eh, Anda akan berikan pada halaman ini gitu? Keberhasilan itu dijemput bukan menjemput. Baik, Anda memberikan judul keberhasilan itu dijemput bukan menjemput gitu ya. Nah, menarik sekali ya apa gitu ya yang berbeda dari cerita Anda yang lain menurut Anda di buku ini. Mungkin yang saya terlintas dalam pemikiran saya ketika melihat buku ini yaitu tentang cerita saya yang telah menjadi anggota dokter kepolisian, yang mana setelah menjalani perkuliahan yang sangat panjang, hasil yang saya impikan, hasil yang saya tujukan selain permasalahan yang ada, tujuan akhir saya di situ, yang mana dengan hal-hal yang sudah saya lewati, hal-hal yang sudah saya rasa terbebani dalam sehari-hari, semuanya membuahkan hasil. Kalau boleh tahu gitu ya, apa yang Anda rasakan berbeda pada cerita yang ada di buku ini? Mungkin ya, kalau misalkan terlihat kepada momen-momen sebelumnya yang mana mungkin saya kadang malas, juga masih menutup diri untuk berbicara di depan banyak orang, masih terbata-bata dalam berbicara. Ketika saya melihat ending dari buku ini, yang ending dari cerita saya, tujuan saya yang mana saya menjadi anggota kepolisian, juga saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, saya tentunya sangat bangga dengan pencapaian yang saya rasakan, karena tidak mudah untuk sampai ke titik ini. Baik, dalam cerita itu siapakah orang yang pertama kali menyadari bahwa Anda sudah berubah menjadi lebih percaya diri? Tentunya orang tua saya. Orang tua ya. Nah, apa yang orang tua Anda sadari bahwa Anda sudah berubah menjadi lebih percaya diri? Mungkin dari tahap ke tahap, yang mana mungkin dari karena kebetulan saya sering sharing dengan keluarga, jadi tentunya tiap perubahan yang ada pasti keluarga tahu dan juga keluarga sadari. Baik, apa yang kalau dikira-kira gitu, apa yang orang tua Anda katakan ketika melihat Anda yang jadi lebih percaya diri? Terrefleksikan mungkin dari orang tua saya yang melihat saya sebagai anak kecil yang mungkin dulunya sering dimanja, juga untuk berjalan makan juga harus disuapin, melihat saya yang sekarang tentunya bangga dengan segala pencapaian saya, mengucapkan selamat juga atas segala yang saya telah dapatkan dengan usaha-usaha yang ada, juga sudah memaksimalkan potensi yang ada dalam diri saya. Dan saat Anda mendengarkan kata-kata dari orang tua Anda, apa yang Anda rasakan? Tentunya bahagia juga terharu, karena tidak mudah untuk sampai di titik itu, yang mana mungkin selain dari dorongan dari diri saya sendiri, juga ada terdapat dorongan dari orang tua, keluarga, teman-teman juga. Selain itu terdapat mungkin faktor-faktor pendukung lain seperti pembiayaan dari orang tua, semangat dari teman-teman, juga fasilitas mungkin yang diberikan oleh orang tua yang menunjang untuk keberhasilan saya. Baik, jadi Anda ada rasa bahagia gitu ya yang Anda rasakan. Nah, dan jika dirasakan di bagian tubuh manakah yang Anda rasakan perasaan bahagia itu? Bagian tangan ya. Nah, sekarang saya ingin Anda fokus pada perasaan itu di bagian tubuh yang Anda rasakan. Dan sekarang tutup mata Anda dan rasakan benar perasaan bahagia itu. Apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Kalau boleh tahu warnanya apa? Warna putih. Warna putih. Baik, sekarang saya ingin Anda fokus gitu ya pada perasaan bahagia yang besar dan tidak berbentuk dan berwarna putih itu. Dan adakah sensasi perasaan ini pernah Anda alami di masa lalu Anda? Mungkin yang saya rasakan belum pernah ada. Belum pernah ada ya. Nah, apakah ada
hal lain atau di masa Anda pernah merasakan perasaan bahagia itu? Mungkin yang mendekati seperti ketika saya masih sekolah. Di sekolah ya. Persisnya di sekolah SMA atau SMP? Di SMA. SMA. Persisnya di kelas berapa? Ada di kelas 11 sama kelas 12. Kalau boleh tahu apa yang terjadi pada Anda di saat kelas 11 itu? Mungkin ketika saya menjuarai lomba pramuka. Lomba pramuka ya. Apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Mungkin karena saya melakukan kemunduran juga, yang mana setelah kuliah saya merasa terbatas, berbeda dengan pada saat SMA yang masih suka-sukanya explore, juga berani. Tentunya rasa sangat beda gitu, yang mana perasaannya sangat dibilang berbeda ketika saya masih SMA juga sampai saya sekarang masih kuliah. Baik, apakah ada timbul rasa percaya diri pada saat itu? Sangat timbul. Saat timbul ya. Apa yang membuat Anda merasa percaya diri pada saat itu? Karena penguasaan materi yang dilombakan, juga semangat dari guru sama teman-teman pembimbing yang ada di situ. Baik, berarti jadi Anda merasakan percaya diri itu muncul karena kamu berpikir atau Anda berpikir bahwa Anda mampu untuk melakukannya dan ada dukungan dari orang lain yang membuat kamu semakin yakin ya. Nah, sekarang saya ingin kamu fokus kembali pada perasaan bahagia itu dan bawa kembali sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil Anda. Adakah pengalaman lain dari itu? Pada saat saya bisa menggunakan sepeda pada saat saya masih kecil. Sepeda ya. Persisnya kapan perasaan bahagia itu? Saya pernah ingat, namun kalau tidak salah pada saat saya masuk SD kelas 1. Persisnya di kelas berapa? Di kelas 1 SD. Di kelas 1 SD. Apa yang terjadi pada diri Anda pada usia SD yang Anda bisa melakukan atau bisa menggunakan sepeda itu? Sebenarnya rasa kepercayaan diri saya yang tidak ragu dalam menjalankan sepeda, juga leluasa, lebih bebas dalam menggunakan sepeda, yang mana saya tidak kagok kalau kata semuanya. Tidak, ini ya apa, bisa leluasa lah ya. Leluasa. Nah, apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Mungkin cara pemikiran saja. Nah, apa yang Anda pikirkan saat itu sehingga Anda termotivasi untuk menjalankan sepeda? Ketika saya melihat teman-teman saya yang sudah bisa menggunakan sepeda, terus juga saya belum, jadi lebih termotivasi untuk bisa. Baik, saat pikiran itu muncul, Anda menjadi lebih semangat ya untuk menguasai sepeda walaupun Anda jatuh berkali-kali gitu ya. Nah, menurut saya Anda sangat hebat sekali, ternyata banyak sekali pengalaman keberhasilan yang pernah Anda capai gitu ya. Nah, selain pengalaman Anda waktu belajar sepeda, adakah pengalaman lain yang Anda bisa jadi membuat diri Anda lebih bahagia gitu? Ketika saya diapresiasi penuh oleh orang tua terhadap pencapaian saya. Seperti apakah apresiasi penuh itu? Bisa saya contohkan mungkin seperti pada saat saya juara lomba futsal pada saat masih SD. Apa yang orang tua Anda katakan kepada Anda? Bangga juga, mereka bilang akan memberi reward bagi saya telah sampai ke titik ini, seperti itu. Apa yang Anda rasakan selain rasa bahagia? Pada saat saya kurang ingat kalau misalkan untuk perasaannya, namun emang di situ saya sangat bahagia, juga mungkin sedih juga karena telah capek-capek terus ada hasilnya maksimal yang sesuai saya harapkan. Baik, Anda boleh membuka mata Anda.
Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Anda, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Anda berada di kondisi Anda terburuk, di kondisi terburuk Anda, dan 10 adalah kondisi yang terbaik di mana Anda menjadi sangat percaya diri atau lebih leluasa dan lebih lepas gitu ya. Ada di skala berapa posisi Anda saat ini? Mungkin naik menuju 10. 10 ya. Sangat luar biasa sekali Anda bisa mencapai skala 10 yang Anda inginkan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang bisa membuat Anda untuk naik ke poin 10 gitu? Lebih membuka pikiran, lebih menambah banyak relasi, pengalaman di lapangan juga, terus meningkatkan kesadaran akan tuntutan-tuntutan yang ada. Nah, Anda berpikir bahwasannya Anda mampu untuk meyakinkan diri mungkin begitu ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya kedepannya terus di poin 10 itu? Konsisten. Konsisten ya. Nah, apa maksudnya konsisten itu, konsisten pada diri Anda? Mungkin melakukan pengulangan terkait hal-hal yang ada, yang mana dalam pengulangan tersebut terdapat peningkatan juga. Kalau tidak ada peningkatan, mungkin stabil, tidak ada penurunan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Baik, apa efek yang paling Anda rasakan ketika Anda mengingat itu? Mungkin terbiasa Ya. dengan keadaan yang ada. Terus kira-kira apa yang apa lagi gitu ya yang harus atau yang perlu terjadi pada diri Anda agar mampu untuk tetap di poin 10 tersebut? Rasa semangat. Rasa semangat. Seperti apakah rasa semangat itu? Rasa semangat yang mana lebih mendorong saya dalam melakukan kegiatan, karena kan terdapat juga rasa malas mungkin yang kadang datang ketika saya emang harus dituntut untuk harus semangat, harus melakukan kegiatan. Baik, kalau boleh tahu apa yang bisa Anda lakukan selain tadi kan harus konsisten terus semangat, apakah ada hal lain gitu? Mungkin belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahan yang sama, juga pengulangan hal-hal yang emang seharusnya saya tidak ulangi. Baik, apalagi gitu, apakah ada lagi selain dari hal-hal yang tadi Anda sebutkan kepada saya? Rajin juga. Rajinnya seperti apakah rajin itu? Rajin, jadi tidak malas-malasan, yang mana kan rajin itu juga didukung oleh semangat yang ada, kesadaran diri terkait pentingnya suatu hal yang memang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Baik, kalau boleh tahu apakah ada lagi? Udah ya. Nah, dengan cara seperti atau dengan cara hal-hal yang tadi Anda sebutkan, apakah itu bisa membuat Anda tetap di poin 10 menurut Anda? Menurut saya sendiri tentunya bisa dengan evaluasi pada diri saya, juga meningkatkan kesadaran penuh akan terkait dengan tadi hal-hal yang saya harus kerjakan, sehingga dalam pelaksanaannya saya bisa menikmati prosesnya, bisa senang juga mengerjakannya, sehingga tidak ada tekanan yang ada meskipun banyak tantangan yang ada. Baik, Anda ternyata menemukan solusi-solusi yang dapat Anda lakukan untuk membuat perubahan pada diri Anda, atau Anda bisa tetap di poin 10 tersebut, di mana poin 10 itu kan merupakan keinginan Anda di sesi pertama ingin berada di poin 10 ya. Baik, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Anda bisa lebih konsisten atau lebih bisa efisien dalam melakukan atau mengerjakan hal-hal yang tadi Anda ingin tuju gitu? Kebetulan minggu besok itu adalah perkuliahan terakhir sebelum UAS, yang mana jadi saya bisa memaksimalkan potensi diri saya melalui pembelajaran yang ada, seperti aktif dalam menyampaikan argumen, juga berpikir kritis dalam menanggapi sesuatu hal yang ada.
Baik, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan? Banyak-banyak berbicara, berkumpul dengan masyarakat. Banyak-banyak berkumpul. Seperti apakah itu? Mungkin dengan saya berkumpul bersama masyarakat, ikut ronda, juga mungkin ngumpul ikut teman di lingkungan keluarga, juga bisa membuat saya lebih nyaman dalam lingkungan masyarakat, yang mana bukan hanya satu dua orang, terdapat banyak juga, sehingga saya terbiasa dalam situasi tersebut. Baik, mungkin sayang sekali gitu ya, karena sesi konseling kedua ini harus berakhir juga. Dan sebelum kita mengakhiri, sama seperti sesi sebelumnya, saya ingin Anda menuliskan pesan yang Anda dapatkan selama sesi konseling kedua ini berlangsung, dan menuliskannya di buku ini nanti. Dan sementara Anda menulis, saya juga akan memikirkan tentang pesan yang saya dapatkan dari sesi konseling kedua ini. Silakan Hafiz. Boleh saya melihat? Baik, mungkin saya ingin meminta tolong atau ingin Anda yang membacakan tentang pesan yang Anda dapatkan selama sesi konseling kedua ini berlangsung gitu ya. Boleh dibacakan? Dengan sesi konseling ini yang mana telah saya jalani selama 2 sesi, saya merasa sangat terbantu. Juga saya melaksanakan hal-hal positif yang saya dapatkan dari sesi konseling ini, yang mana merubah pemikiran saya untuk menjadi lebih baik. Pesannya, jadi mungkin pesannya, saya harap dari sesi konseling ini kemampuan saya tidak stuck di situ-situ saja, juga berkembang lebih baik. Baik, terima kasih ya. Nah, saya sangat senang sekali ternyata Anda mendapatkan ya banyak hal-hal positif dari sesi konseling kedua ini. Nah, mungkin kesan dari yang saya dapatkan dari sesi konseling kedua ini, saya merasa sangat bahagia gitu ya, karena saya bisa berinteraksi atau kayak ngobrol dengan Anda, bukan ngobrol ya, melangsungkan sesi konseling kedua ini. Jadi saya mendapatkan hal-hal positif tentang bagaimana sesi konseling ini berlangsung gitu. Dan saya mendapatkan banyak hal-hal yang sangat baik bagi diri saya dan diri Anda juga. Mungkin seperti itu. Baik, sepertinya sesi konseling kedua ini juga harus berakhir gitu ya. Nah, pada saat sesi atau apabila Anda gitu ya membutuhkan sesi konseling ketiga, atau Anda ingin melangsungkannya, Anda bisa mengabari saya. Mungkin sekian saja ya dari sesi konseling kedua ini. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga, saya mohon maaf juga. Nah, mungkin saya terima kasih kepada Anda sudah bisa menyempatkan hadir di sesi konseling kedua. Baik, silakan saya akan